Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak. Video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya telah di-upload, gitu ya. Terkait asuhan keperawatan anak dengan penyakit tropik dan infeksi. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita telah membahas terkait dengue, hemorrhagic fever, dan difteri. Di bagian kedua ini kita akan membahas dua kasus lain yang banyak juga kejadiannya pada anak, yaitu campak dan tetanus, ya. Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Yang pertama kita bahas dulu adalah campak, ya. Suatu infeksi virus yang sangat menular, ditandai dengan demam, kemudian batuk, konjungtivitis, ya, dan ruam pada kulit. Kalau istilah medis yang lainnya adalah morbili. Kemudian kalau orang awam juga banyak juga yang bilang gabaken, begitu ya. Itu campak. Sebelum vaksinasi campak digunakan secara meluas, wabah campak terjadi setiap 2-3 tahun, terutama pada anak-anak usia prasekolah dan anak-anak SD, gitu. Jadi wabahnya terus berulang, gitu ya. 2-3 tahun sekali dia akan muncul lagi ke permukaan. Jika seseorang pernah menderita campak, maka seumur hidupnya dia akan kebal terhadap penyakit ini. Jadi sama seperti cacar, begitu ya. Ketika sudah sekali terkena, dia kecil kemungkinan akan terserang kembali di serangan yang kedua. Penyebabnya dia virus, namanya virus campak atau measles virus yang berasal dari genus Morbillivirus, familinya Paramyxoviridae. Virus campak berukuran 100-250 nanometer dan mengandung inti untai rantai RNA tunggal yang diselubungi lapisan pelindung lemak. Karena virus campak dikelilingi lapisan pelindung, maka mudah diinaktivasi oleh cairan yang melarutkan lemak seperti ether atau kloroform. Jadi dia virusnya dapat dengan mudah diinaktivasi atau tidak diaktifkan dengan melarutkan lapisan pelindungnya tadi, gitu. Ketika lapisan pelindungnya tadi sudah dinonaktifkan, katakan begitu, maka virusnya akan menjadi tidak aktif. Selain itu, virus juga dapat diinaktivasi dengan suhu panas lebih dari 37 derajat Celcius dan suhu dingin 10 derajat Celcius. Virus ini jangka hidupnya pendek atau short survival time, yaitu kurang dari 2 jam. Jadi ketika dia sudah keluar, dia akan sangat cepat sekali untuk mati, gitu ya. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop, jadi bentuk dari virus campak atau virus morbili, begitu. Penularannya terjadi karena menghirup percikan ludah penderita campak. Jadi lagi-lagi droplet, ya. Penderita bisa menularkan infeksi ini dalam waktu 2-4 hari sebelum timbulnya ruam kulit dan selama ruam kulit ada. Virus campak ditularkan melalui droplet dan masuk melalui saluran nafas bagian atas dan kemungkinan kelenjar air mata. Penularan dapat terjadi melalui penderita yang batuk dan bersin atau kontak langsung dengan sekret penderita. Jadi hati-hati sekali ketika terdapat penyakit-penyakit yang menular, terutama pada yang kontak dengan pasien, begitu. Faktor risikonya, jadi yang pertama adalah individu dengan imunodefisiensi seperti penderita HIV/AIDS, leukemia, dan terapi kortikosteroid, begitu. Jadi pada pasien-pasien dengan penurunan status imunitas, gitu ya, ini sangat berisiko sekali terkena infeksi dari virus campak ini. Bepergian ke daerah endemik campak atau kontak dengan individu yang habis berpergian ke daerah endemik campak. Jadi ini tracing juga, ya. Ini riwayat bepergiannya kemana, begitu. Apakah ke daerah-daerah yang memang dicurigai banyak kejadian campaknya ataukah daerah-daerah lain, gitu ya. Faktor risiko yang lain adalah individu yang belum pernah menerima vaksin campak atau belum pernah mendapatkan vaksin campak. Itu juga sangat berisiko terkena virus campak.
Stadium klinisnya mulai dari prodromal, erupsi, dan konvalesensi. Stadium prodromal berlangsung 4-5 hari yang menunjukkan gejala pilek dan batuk yang meningkat. Ditemukan eksantem pada mukosa pipi, gitu ya, bercak-bercak, faring dan mukosa konjungtiva meradang dan korisa. Stadium erupsi, keluarnya ruam, gitu ya, mulai nih muncul kemerahan, bercak-bercak kemerahan. Dimulai dari belakang telinga, menyebar ke muka, badan, lengan, dan kaki. Ruam timbul didahului dengan suhu badan yang meningkat. Muncul demam dulu, baru ruamnya keluar. Selanjutnya ruam akan menjadi menghitam, kering, dan kemudian akan mengelupas. Kemudian stadium konvalesensi, ruam akan menjadi menghitam atau hiperpigmentasi, gitu ya. Manifestasi klinis yang lainnya, gejala mulai timbul dalam waktu 7-14 hari setelah terinfeksi, yaitu berupa nyeri tenggorokan, hidungnya meler, batuk, nyeri otot, demam, mata merah, sampai muncul fotofobia, rentan terhadap cahaya dan silau. Ini terjadi karena virus campak tadi dia sudah sampai ke mengenai syaraf pada mata sehingga terjadi gangguan di situ. Salah satunya dia lebih sensitif terhadap cahaya. Nah, ini ya, jadi muncul bercak-bercak kemerahan di sekujur tubuh, hanya bercak saja. Beda dengan cacar yang dia bercaknya sampai menonjol berupa papula, gitu ya, berisi air. Kalau ini dia hanya bercak-bercak saja di sekujur tubuh, bercaknya tidak diisi oleh air. Itu bedanya campak dengan cacar, gitu ya. Oke, 2-4 hari muncul bintik putih di bagian mulut bagian dalam, bintik koplik. Ruam yang terasa agak gatal muncul 3-5 hari setelah timbulnya gejala di atas. Ruam ini berbentuk makula, ruam kemerahan yang mendatar, maupun papula, ruam kemerahan yang menonjol. Pada awalnya ruam tampak di wajah, yaitu di depan dan di bawah telinga serta di leher sebelah samping. 1-2 hari kemudian ruam akan menyebar ke batang tubuh, lengan, dan tungkai, sedangkan ruam di wajah akan mulai memudar. Jadi di wajah dia memudar terlebih dahulu, tapi di sekujur tubuh dia mulai muncul, gitu ya, berbarengan. Pada puncak penyakit, penderita akan sangat sakit, ruamnya meluas, serta suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Ini perlu diwaspadai, gitu ya, demam-demam sudah 40 derajat Celcius ini harus diwaspadai terjadinya kejang. 3-5 hari kemudian suhu tubuhnya turun, penderita mulai merasa baik dan ruam yang tersisa akan segera menghilang, gitu. Tes diagnosanya bisa pemeriksaan serum darah, gitu ya, pemeriksaan patologi anatomi, pemeriksaan darah tepi, pemeriksaan antibodi imunoglobulin M anti campak, kemudian pemeriksaan untuk komplikasi, apakah sudah muncul komplikasi ataukah belum, gitu ya. Jadi intinya adalah pemeriksaan darah kalau di penyakit morbili atau campak ini, begitu. Selain itu, pemeriksaan atau tes diagnostik lainnya adalah anamnese. Anamnesenya mulai sejak kapan munculnya, kemudian tadi ya, apakah punya penyakit-penyakit penyerta yang terkait dengan imunodefisiensi, kemudian riwayat bepergian, sudah kemana saja, kemudian apakah sudah mendapatkan vaksin campak ataukah belum. Itu yang perlu ditanyakan untuk screening awal. Kemudian pencegahan. Nah, untuk anak usia lebih dari 12 bulan dengan imunokompromis yang belum mendapatkan imunisasi, kontak dengan pasien campak dan vaksin MMR merupakan kontraindikasi. Jadi pada pasien-pasien yang imunokompromis, vaksin mumps, measles, dan rubella ini tidak boleh diberikan, gitu ya. Bayi berusia kurang dari 2 bulan yang terpapar langsung dengan pasien campak mempunyai risiko yang tinggi untuk berkembangnya komplikasi, maka harus diberikan imunoglobulin sesegera mungkin dalam waktu 7 hari setelah paparan, gitu ya. Jadi idealnya vaksin campak ini diberikan pada anak yang usianya 9 bulan, tapi ketika ada bayi berusia 2 bulan kemudian kontak langsung, gitu ya, itu harus segera diberikan imunoglobulin segera mungkin dalam waktu kurang dari 7 hari setelah terpapar.
imunisasi aktif termasuk dalam program imunisasi nasional atau PIN ya. Dianjurkan pemberian vaksin campak dengan dosis TCI D50 atau sebanyak 0,5 cc secara subkutan pada usia 9 bulan. Kemudian imunisasi ulangan atau booster diberikan pada anak usia 6-7 tahun melalui program BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jadi diberikannya melalui sekolah-sekolah begitu. Yang utama adalah ketika anak umur 9 bulan. Komplikasinya, jadi ketika campak tidak ditangani dengan baik, dia akan memunculkan komplikasi. Jadi ya komplikasi yang pertama pneumonia, gitu ya. Virusnya bisa masuk ke paru-paru. Kemudian serangan diare, ensefalitis, kemudian kebutaan itu juga bisa muncul. Kemudian infeksi pada telinga, itulah komplikasi-komplikasi yang bisa muncul pada penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik. Kemudian nursing diagnosisnya yang bisa muncul hipertermi, bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian gangguan integritas kulit dan gangguan rasa nyaman ya, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk secara garis besarnya gitu ya, penyakit menular yang disebabkan karena virus. Kemudian untuk tanda gejalanya bisa demam, batuk, mata merah, hidung hidung beringus gitu ya. Kemudian muncul ruam-ruam merah pada kulit. Penularannya bisa karena droplet ya. Virus aktif selama 2 jam setelah dilepaskan ke udara. Setelah itu dia akan mati. Pencegahannya vaksin begitu. Jadi kematiannya sebenarnya komplikasi dari penyakit campak ini justru yang menyebabkan kematian. Jadi komplikasinya apa? Diare gitu ya, radang paru-paru, radang otak, ensefalitis tadi. Itulah yang justru menyebabkan kematian pada pasien-pasien dengan campak begitu. Oke, kira-kira itu tadi terkait dengan campak. Lanjut kita ke pembahasan pada kasus tetanus ya. Ternyata tetanus tidak hanya terjadi pada orang dewasa, pada usia bayi dan anak pun juga rentan terkena penyakit tetanus ini. Jadi penyakit infeksi yang diakibatkan toksin kuman, begitu ya, Clostridium tetani yang bermanifestasi dengan kejang otot secara proksimal. Kemudian diikuti kekakuan otot seluruh badan. Jadi pada pasien-pasien dengan tetanus ini spesifik atau tanda khasnya adalah kekakuan otot, kekakuan tonus otot masseter dan otot-otot rangka gitu. Tetanus adalah penyakit dengan tanda utama kekakuan otot atau spasme tanpa disertai gangguan kesadaran. Tapi ada juga beberapa kasus yang sampai pasiennya tidak sadar. Penyebabnya ya karena bakteri Clostridium tetani ya. Kuman mengeluarkan toksin yang bersifat neurotoksik ya, saraf yang menyebabkan kejang otot dan saraf perifer setempat. Kuman berbentuk batang, ramping, ukurannya 2-5 dikali 0,4-0,5 milimikron yang berspora dan termasuk golongan gram positif dan hidupnya anaerob, jadi tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Itu bakteri penyebab penyakit tetanus. Klasifikasinya ada yang tetanus umum begitu ya, masa inkubasinya 7-21 hari. Kemudian penyakit ini biasanya memiliki pola yang descendant. Tanda pertama trismus gitu ya, lockjaw atau kekakuan pada rahang, diikuti dengan kekakuan pada leher, kesulitan menelan dan spasme pada otot abdomen. Jadi ciri khasnya ini khas sekali pada penyakit tetanus. Punggung dan perut dia akan kaku seperti papan. Nah, itu sudah curiga nih, jangan-jangan dia tetanus. Kemudian kekakuan pada area rahang sehingga pasien akan sulit untuk mengunyah atau untuk makan. Klasifikasi yang lain tetanus lokal mendahului tetanus umum tetapi dengan derajat yang lebih ringan. 1% kasus yang menyebabkan kematian. Tetanus lokal terjadi pada ekstremitas dengan luka tetanus lokal terjadi pada ekstremitas dengan luka yang terkontaminasi.
dengan derajat yang bervariasi. Tetanus sefalik terjadi setelah trauma kepala atau terjadi setelah infeksi telinga tengah. Jadi bisa menyebar gitu ya. Gejalanya terdiri dari disfungsi saraf kranial motorik pergerakan. Jadi yang terkait dengan saraf-saraf pergerakan. Patofisiologinya begitu ya. Penyakit tetanus yang terjadi karena adanya luka pada tubuh seperti luka tertusuk paku, ya kita nggak tahu pakunya tadi apakah berkarat ataukah tidak, pecahan kaca, kaleng, luka tembak, luka bakar, luka yang kotor, dan pada bayi dapat melalui tali pusat. Nah, ini yang spesifik pada anak begitu ya. Biasanya kondisi-kondisi atau penyakit tetanus pada anak itu lebih sering keterkaitannya dengan perawatan tali pusat. Sebenarnya untuk perawatan tali pusat tidak perlu membutuhkan zat-zat yang terlalu beraneka ragam gitu ya, yang terlalu macam-macam. Cukup dibersihkan dengan NaCl, kemudian ditutup kembali dengan kasa, begitu seterusnya untuk perawatannya sampai tali pusatnya copot sendiri, atau kalau orang Jawa bilang pupak pusar gitu ya. Nah, ada beberapa perilaku di masyarakat yang masih membubuhkan atau memberikan beberapa rempah, kemudian daun-daunan dan lain sebagainya yang kita tidak tahu kadarnya apa, kandungannya apa. Nah, itu bisa berpotensi menyebabkan terjadinya tetanus pada anak gitu ya. Organisme multiple membentuk 2 toksin, yaitu tetanuspamine yang merupakan toksin kuat dan atau neurotropik yang dapat menyebabkan ketegangan dan spasme otot dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Itu yang patofisiologi dari penyakit tetanus. Eksotosin yang dihasilkan akan mencapai sistem saraf pusat dengan melawan akson neuron dan sistem vaskuler. Kuman ini menjadi terikat pada satu syaraf atau jaringan syaraf dan tidak dapat lagi dinetralkan oleh antitoksin spesifik. Namun toksin yang bebas dalam peredaran darah sangat mudah dinetralkan oleh antitoksin. Manifestasi klinis tanda gejalanya. Yang pertama, tegang dan kaku pada otot rahang atau trismus. Ini yang menyebabkan pasien kesulitan dalam hal makan. Otot leher atau otot perut terasa kaku, sulit menelan, sulit bernafas, perut terasa keras saat disentuh seperti papan, ya seperti saya bilang tadi ya. Jadi spesifiknya seperti itu gitu ya, seperti papan. Kemudian juga bisa muncul demam. Itu beberapa manifestasi klinis pada tetanus. Kemudian uji diagnosanya. Biasanya diagnosis tetanus hanya berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara umum. Tekanan darah, suhu tubuh, laju napas, dan denyut nadi. Kemudian anamnesis, riwayat kejadian luka yang meliputi kapan terjadinya, mekanisme terjadinya luka, dan perawatan luka yang dilakukan atau perawatan perawatan pada tali pusat gitu ya. Pemeriksaan fisik yang terutama untuk tetanus, penemuan salah satu tanda klinis, trismus atau rhesus sardonicus atau spasme otot yang nyeri. Kemudian pencegahannya, imunisasi tetanus, DPT gitu ya, vaksin pada bayi dan anak-anak. TD vaksin digunakan pada booster untuk remaja dan dewasa. Ada juga yang menganjurkan dilakukan imunisasi setiap interval 5 tahun. Membersihkan semua jenis luka setelah injuri terjadi sekecil apapun. Kemudian melahirkan di tempat yang terjaga kebersihannya gitu. Jadi ini penting juga untuk menerapkan pola bersih hidup dan sehat. Salah satunya melahirkan di fasilitas kesehatan, entah itu di bidan praktek, entah itu di klinik, di puskesmas atau di rumah sakit begitu ya. Itu beberapa pencegahan terjadinya tetanus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait penyakit tropik dan infeksi pada anak begitu ya, bagian kedua. Semoga membawa manfaat video pembelajaran ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.